Selamat siang Bapak Dedi. Apa Bapak lagi sibuk? Selamat siang, Bu Selamat siang, Bu Mariana. Saya lagi dalam santai ini. Maaf Pak, saya mengganggu waktu santai Bapak ya. Tidak masalah, Tidak Bu masalah, Mariana. Bu Mariana. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik Pak. Kalau Bapak gimana? Baik juga kan Pak? Ya, baik. Ya, baik. Seperti biasa. Saya perhatikan sepertinya ada kerisauan ya. Kira-kira ada masalah. Iya sih Pak, sebenarnya saya memang sedikit ada problem Pak. Terima kasih ya Pak ya sudah menanyakan ini kepada saya, sehingga saya agak lebih tenang gitu Pak. Bapak sudah nanyakan. Ya, apakah saya mendengar permasalahan yang terjadi? Coba Ibu ceritakan pelan yang Ibu alami. Tahu saya bisa bantu. Iya, Pak Didi. Jadi begini Pak, saya kan punya masalah terkait dengan pembelajaran di kelas. Kebetulan kan saya mengajar mata pelajaran fisika tuh Pak di tingkat SMK. Bapak tahu lah gimana bidang studi fisika jika di tingkat SMK ya kan kurang diminati oleh siswa-siswi karena anak siswa SMK kan lebih sukanya itu langsung ke praktek Pak, langsung ke arah jurusan mereka. Contohnya kayak jurusan TKRO, otomotif, mereka langsung ke kereta, mobil yang dibongkar-bongkar. Lalu kalau misalnya perkapalan, langsung mengenai kapal kayak Kompas gitu ya kan Pak ya. Jadi mereka itu lebih suka langsung belajar bidang studi kejurusan mereka kebanding dengan pelajaran umum seperti fisika gitu Pak. Jadi masalahnya mengenai masalah yang terkait pembelajaran itu, jika ada skala 1 sampai 10, masuk skala berapa itu? Kalau 1 skala tidak mungkin. Sedangkan yang 10 sangat antusias. Masuk skala berapa gitu yang masalah Ibu ini alami? Kalau saya perhatikan Pak, kemungkinan masuk skala 6 Pak. Artinya cukup peduli lah Pak, tapi tergantung suasana hati siswa juga Pak. Nggak menentu, tergantung jamnya Pak. Kalau misalnya dia sudah jam-jam terakhir ya kan Pak, makin menurun itu skala mereka dalam pembelajaran Pak. Bisa dikatakan skala 5, mereka lebih cuek. Jika skala kemungkinan masuk skala 6, artinya cukup peduli ya gitu ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kali ini? Diskusi kita ini Pak, saya ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa saya Pak. Saya ingin siswa itu lebih aktif dan berminat dengan pelajaran saya, mereka menjadi lebih menarik dan menyenangkan dengan ikuti pelajaran saya. Jadi apa rencana yang dilakukan ke depan untuk memperbaiki masalah itu? Saya ada rencana Pak. Pertama-tama pasti saya mencoba memahami penyebab siswa saya kurang minat dalam pelajaran fisika. Saya petakan dulu. Saya gunakan juga dengan pertanyaan terbuka pada siswa saya untuk membantunya mengidentifikasikan sendiri di mana sih letak kesulitan yang dialami mereka itu. Seperti pertanyaan yang saya lakukan, saya akan berkata gini Pak, apakah mereka itu tidak memahami materi saya? Apakah karena mereka bosan? Apakah karena mereka ingin menarik perhatian saya saja supaya mereka itu lebih dekat sama saya gitu Pak? Oh begitu ya. Apakah rencana yang dibuat oleh Marina memang matang?
Iya Pak, sudah saya rencanakan dengan matang-matang Pak. Jadi Jadi apakah sudah ada perkiraan keberhasilan dari dari rencana Ibu rencana Mariana nih kalau nih kalau dipresentasikan keberhasilan dari keberhasilan dari rencana yang dibuat Bu Mariana? Mariana. Menurut saya rencana yang saya buat akan menghasilkan keberhasilan bisa memiliki skala 10 Pak. Oh, bisa ya Bu Bisa ya. ya Bu ya. Iya. Hal-hal Hal seperti apa seperti yang apa menjadi yang pertanyaan menjadi pertanyaan terbuka Ibu dalam dalam mengidentifikasi kesulitan kesulitan siswa siswa Ibu Ibu tersebut? Setelah saya membuat pertanyaan terbuka seperti apakah mereka tidak suka pelajaran saya mengapa, apa karena mereka bosan, apakah mereka ingin menarik perhatian saya juga akan membuat perbaikan model pembelajaran saya sehingga mereka lebih menarik, model pembelajaran yang bervariatif, Pak. Iya Iya benar. ya, saya Saya sependapat dengan Ibu. kita perlu Kita mencari perlu mencari tahu kesulitan yang yang dialami siswa Ibu Ibu tersebut, terutama dalam dalam pembelajaran Ibu ya. Iya, Kita coba menggunakan pembelajaran yang lebih baik agar siswa agar siswa tersebut Iya, Pak. Saya akan melakukannya agar kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Dan sebagai guru, kita juga harus punya kewajiban membuat mereka berhasil dan membuat dunia pendidikan itu menjadi lebih maju gitu, Pak. Iya, setuju itu Bu. Selain itu, kita juga perlu memberikan Bu kepada siswa yang dalam pembelajaran dengan memberi pujian dan tetap mempertahankan siswa dalam pembelajaran. Iya, Pak, saya akan melakukannya, Pak. Dan saya tidak akan mudah menyerah dan jika saya gagal, saya akan mencoba lagi cara-cara yang lain supaya mereka bisa terpenuhi kebutuhan belajar mereka. Terus bagaimana Ibu sudah memiliki gambaran penyelesaian masalah yang akan Bu Mariana selesaikan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambarannya. Oh, jadi kalau begitu saya melihat Ibu bersemangat lagi ya Bu ya. Ya, baiklah, saya rasa selesai untuk hari ini ya Bu. Silakan Ibu informasikan strategi yang Ibu sudah rencanakan. Nanti berikutnya kita kembali dan beritahu saya. Iya Pak, terima kasih Pak sudah memberikan saya merasa lega, mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Pak ya. Ya, tetap semangat ya. Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Dedi. Ya, bagaimana kamu? Saya sehat Pak Dedi. Saya sedikit ada kerisauan. Boleh saya mendengar permasalahan yang terjadi, mana tahu saya bisa sedikit membantu Bapak? Ya, boleh ya Bu. Begini Bu, ada masalah di kelas Bu. Ada salah satu murid saya atau siswa lambat gitu Bu pembelajaran. Oh, jadi tentang siswa yang agak slow respon gitu ya Pak ya? Iya Bu, benar Bu. Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari diskusi kita ini Pak? Saya ingin dapat solusi lah Bu kita hari ini. Permasalahan saya bisa selesai gitu. Iya. Jadi Pak, apakah rencana yang dibuat Bapak
Jadi apa rencana bayangan Bapak untuk menghadapi masalah itu, Pak? Saya coba mencari lah titik masalahnya di mana, sumber masalahnya di mana, atau dari atau dari cara mengajar saya, atau media yang saya gunakan kurang menarik, atau di ruangan kelas saya juga mungkin bisa berpengaruh juga ya Bu. Oh, jadi dengan itu apakah bisa dikatakan keberhasilannya ada atau persentase keberhasilannya dari rencana itu? Ya Bu. Apakah sudah ada pikiran keberhasilan dengan rencana itu? Kalau keberhasilan itu masih 70-30 lah Bu. 70-30 saya memastikan untuk 100% berhasil gitu. Jadi Pak, apa yang mempengaruhi hal itu dapat terjadi? Anak-anak Bapak slow respon. Ya seperti saya bilang tadi Bu. Sepertinya kalau dari penelitian saya cari sebabnya, kayaknya anak ini banyak bermain game di rumah. Jadi dia sibuk dengan dunia aja gitu. Iya. Beda dengan zaman kita ya Pak ya. Zaman kita ini kan lebih serius ya belajar ya, jarang memegang alat perangkat elektronik ya Pak ya. Iya Bu. Kita punya HP saja tunggu sudah kuliah. Sedangkan sekarang anak yang belum sekolah saja sudah punya HP ya Pak ya. Jadi bisa kemungkinan gara-gara hal itu ya Pak ya. Oh, apakah ada hal yang lain dapat mempengaruhi? Gitu Bu. Iya. Yang lain lagi Pak dalam mempengaruhi itu Pak, entah seperti ruangan belajar atau strategi Bapak gitu untuk memfasilitasinya? Hal lain ya Bu ya. Iya. Iya, sepertinya ya ruangan belajar tadi nanti saya perbaiki saya memberikan rupa sehingga dapat menampilkan anak tersebut. Mungkin nanti saya pindah duduknya dulu yang dekat dengan saya mungkin. Oke Pak. Jadi Pak, sesuai dengan permasalahan Bapak yang slow respon murid Bapak itu dari skala 1 sampai 10, di mana pencapaian tujuan Bapak tersebut? Saya rasa 8 ya Bu. Melalui perubahan, maka akan mencapai 8 ya Pak ya? Iya. Apa saja kekuatan yang Bapak miliki untuk mewujudkan hal tersebut Pak? Saya rasa saya coba untuk variasikan media pembelajaran. Saya akan membuatnya video melalui Canva yang bisa bagus Pak. Apa saja yang menjadi tantangan atau hambatan Pak untuk meraih tujuan yang sudah Bapak rencanakan? Kalau saya rasa hambatannya dari teman-temannya lah Bu. Karena saya lebih intim dengan dia gitu. Jadi teman yang lain mungkin agak apa namanya ya, agak dibagi lah perhatiannya. Oke. Jadi Pak, kalau misalnya karena gara temannya itu, apakah ada cadangan lagi untuk menyelesaikan hambatan itu Pak? Dalam menyelesaikan hambatan itu Pak? Saya akan coba untuk menjadikan teman sebaya gitu. Nah, kita coba dengan hal lain. Kita tahu anak itu dengan bisa respon pelajarannya sudah bagus. Apakah ada jangka waktu yang digunakan oleh Bapak untuk merencanakan itu? Apakah jangka pendek atau jangka panjang Pak? Kira-kira berapa lama Pak? Kalau menurut saya jangka panjang. Karena dia anak
jika dijelaskan bersama tidak mau gitu, tidak apa yang mau dikerjakan. Tapi setelah saya panggil nama, saya jelas secara empat mata, dia paham gitu Bu. Iya, ya, Pak. Kayaknya lebih jangka panjang. Lalu Pak, apa komitmen atau tindakan yang Bapak buat untuk rencana aksi? Komitmen saya Bu ya. Kalau komitmen kayaknya saya meminta bantuan saya komitmennya supaya anak didik saya ini bisa belajar seperti biasa teman-teman yang lain. Oke, semoga Bapak bisa menerapkan komitmen itu atau tindakan tersebut segera mungkin ya Pak ya. Iya. Saya coba juga dengan teman sejawat lah. Atau ada yang memiliki kasus yang saya alami gitu. Apa tindak lanjut Bapak setelah menerapkan tindakan itu, Pak? Tindak lanjut saya mungkin ya, setelah saya merencanakan apa yang sudah saya buat, seperti tadi mencari masalah tersebut, kemudian saya coba untuk kelas saya coba juga untuk memakai pelajaran yang menyenangkan. Saya juga coba untuk memakai model atau di situ seperti pembelajaran audio visual. Tindak lanjut kemudian saya coba untuk berkolaborasi dengan orang tuanya lah Bu. Oh iya. Baiklah Pak. Saya lihat komitmen dan rencana Bapak itu sudah mantap. Dan saya lihat Bapak sudah semakin semangat ini, sudah mantap rencananya. Iya Bu. Setelah Bapak, Dedi, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Pak. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Atas masukannya, doakan saya lah Bu. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, apa yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selalu bersemangat ya Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya Bu. Iya Pak. Lagi.